kenalin, aku Inggita Sukma dengan NIM 230. Di sini aku akan jelasin ke kalian tentang integrasi e-commerce dengan bank digital dan pay later. Di sini aku akan mengulik seputar risiko perbankan dan data nasabah. Nah, pada era digital saat ini, perusahaan e-commerce tidak lagi hanya berperan sebagai platform jual beli, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem keuangan digital. Saat ini, hal ini dapat dilihat dari integrasi antara e-commerce dengan bank digital dan layanan pay later seperti Shopee dengan Shbank, serta GoTo dengan Bank Jago. Integrasi ini memungkinkan konsumen melakukan transaksi secara cepat melalui fitur Buy Now, Pay Later atau BNPL. Konsumen dapat membeli barang atau menggunakan layanan terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Dari sisi bisnis, e-commerce memanfaatkan data transaksi pengguna seperti riwayat belanja, frekuensi pembelian, dan nominal transaksi untuk menilai kelayakan kredit. Data tersebut kemudian digunakan oleh bank digital atau lembaga pembiayaan dalam menentukan persetujuan kredit dan besaran limit pay later. Sebagai contoh, pada Shopee Pay Later, Shopee menggunakan data perilaku belanja pengguna sebagai dasar analisis kredit yang terintegrasi dengan Cbank. Data seperti jumlah transaksi dan ketepatan pembayaran sebelumnya menjadi dasar pemberian limit kredit. Namun, resiko perbankan muncul apabila analisis kredit hanya bertumpu pada data konsumsi tanpa memperhatikan kemampuan finansial real nasabah. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko kredit, macet, atau non-performing loan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau prudential principle dalam hukum perbankan. Contoh lainnya dapat dilihat pada ekosistem GoTo melalui layanan GoPay Later yang terhubung dengan Bank Jago. Layanan ini memberikan kemudahan transaksi lintas platform, mulai dari transportasi, pesan antar makanan, hingga belanja online. Namun, secara hukum, bank digital tetap bertanggung jawab penuh atas resiko kredit. Meskipun data penilaian kredit diperoleh dari ekosistem e-commerce, jadi terjadi peningkatan gagal bayar, maka dampaknya langsung dirasakan oleh bank dalam bentuk penurunan kualitas aset dan terganggunya kesehatan keuangan bank. Selain resiko kredit, integrasi ini juga menimbulkan resiko hukum terkait perlindungan dan kerahasiaan data nasabah. Dalam sistem pay later, data pribadi seperti nama, nomor KTP, nomor telepon, dan riwayat transaksi dibagikan atas entitas dalam satu ekosistem digital. Secara hukum, data tersebut termasuk data pribadi yang wajib dilindungi. Apabila terjadi kebocoran, penyalahgunaan, atau pertukaran data tanpa persetujuan pengguna, maka hal ini melanggar prinsip kerahasiaan bank dan ketentuan perlindungan data pribadi. Dampaknya bukan hanya sanksi hukum, tetapi juga hilangnya kepercayaan konsumen yang dapat merugikan perusahaan secara jangka panjang. Resiko lain yang perlu diperhatikan adalah risiko sistemik. Apabila platform e-commerce mengalami krisis keuangan, misalnya akibat burn rate tinggi atau penurunan bisnis, maka kemampuan konsumen dalam membayar kewajiban pay later dapat terganggu. Kondisi ini berpotensi memicu gagal bayar massal yang pada akhirnya berdampak langsung pada bank digital yang terintegrasi dalam ekosistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan e-commerce tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perbankan. Oleh karena itu, dari perspektif manajemen dan hukum bisnis, integrasi e-commerce dengan bank digital harus disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, sistem pengelolaan resiko kredit yang kuat, serta perlindungan data nasabah yang ketat. Integrasi ini harus diawasi secara hukum agar inovasi digital tidak menimbulkan resiko yang merugikan sistem keuangan. Sebagai kesimpulan, meskipun integrasi e-commerce dengan bank digital pay later memberikan kemudahan transaksi serta mendorong pertumbuhan bisnis, kepatuhan terhadap hukum perbankan dan perlindungan data nasabah menjadi kunci utama agar ekosistem bisnis digital dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang risiko bangkrut Shopee dan juga GoTo pada hukum kepailitan. Kenapa mereka beresiko? Karena strategi bakar uang sama dengan untuk merebut pasar. GoTo pernah rugi 80 triliun setahun, Shopee PHK 6.000 karyawan global pada tahun 2023, serta GoTo potong 1.300 karyawan. Nah, uang investor venture capital mulai habis pasca pandemi. Vendor, seller, kurir belum dibayar, dan mereka siap untuk gugat ke pengadilan. Untuk syarat bangkrut sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur jelas kapan perusahaan bisa dinyatakan bangkrut. Pasal 2 berbilang bahwa perusahaan bangkrut jika mempunyai dua syarat. Yang pertama, utang minimal 50 juta yang sudah disesuaikan dengan inflasi yang lebih besar. Yang kedua, tidak bisa bayar satu atau semua utang yang sudah jatuh tempo. GoTo sendiri jelas penuhi syarat ini. Bayangkan,
Jutaan seller nunggu pembayaran, ratusan kurir belum dibayar, lalu bank KUR menagih pinjaman, dan cukup satu vendor ajukan gugatan ke pengadilan, niaga proses dimulai. Ada opsi sebelum bangkrut total. PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang, perusahaan dapat waktu 270 hari untuk menyusun rencana perdamaian. Syaratnya, lebih dari 50% kreditur harus setuju berdasarkan nilai utang, bukan dengan jumlah orang. Garuda Indonesia sukses PKPU 95% kreditur setuju. Dan juga dapat dicicil utang selama 20 tahun. Tetapi, jikalau gagal eksekusi rencana langsung pilot otomatis. Nah, bayangkan jika Shopee atau Goto bangkrut beneran, apa yang akan terjadi? Operasional stop total, website mati, error. Semua aset, gudang server, dan juga algoritma diambil kurator untuk dilelang. Lisensi OJK dan Kominfo dicabut, serta 10 juta seller panik dan barang-barang tertahan di gudang untuk pembeli yang hilang. Konsumen kehilangan saldo, serta voucher. Nah, dampak ke ekonomi digital Indonesia sangat besar. 20% GDP digital bisa kolaps. Kompetitor seperti TikTok Shop langsung ambil alih pasar. Nah, ada solusi praktis untuk meminimalisir terjadinya kebangkrutan Shopee dan Goto. Yang pertama ada potong pengeluaran iklan maksimal 10% dari pendapatan. Siapkan dana darurat 20% dari arus kas bulanan, serta simpan 30 uang persen seller untuk escrow account atau rekening tahan. Yang terakhir ada audit utang ke vendor. Nah, lebih baik cegah daripada PKPU yang melelahkan, dan untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, jadi aku Meilisa Nur Afifah dengan NIM 210 akan membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bayangin, kamu lagi asik belanja online, tiba-tiba promo gratis ongkir dan diskon 90% dari Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, serta Lazada, si Big 3 e-commerce di Indonesia. Namun, di balik euforia itu ada dugaan gelap, yaitu apakah promo ekstrem ini predatory pricing untuk mematikan kompetitor kecil seperti UMKM, atau justru diskriminasi pengiriman yang memprioritaskan logistik internal. Kasus panas ini akan kita kupas berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, plus peran KPPU sebagai pengawas utama. Analisisnya mencakup posisi dominan perusahaan, praktik terlarang, dan pengawasan merger di sektor digital yang super kompetitif. Semua untuk pahami batas tipis antara strategi marketing jenius dan pelanggaran hukum. Mari kita mulai dari posisi dominan pasar di e-commerce Indonesia. Data APJII 2025 menunjukkan Shopee menguasai 53,22% akses pengguna, naik drastis dari 41,65% di 2024. Sementara TikTok Shop di 27,37%. Dan gabungan Big 3 termasuk Tokopedia serta Lazada yang kini terintegrasi di TikTok, memegang 80-90% pasar secara kolektif. Menurut pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan terbentuk jika satu pelaku usaha kuasai kurang lebih 50% pasar relevan, gabungan dua perusahaan kurang lebih 75%, atau tiga perusahaan kurang lebih 75%. Shopee jelas memenuhi kriteria tunggal ini, menciptakan risiko oligopoli kolusif di mana big player bisa saling mengerti kriteria tunggal ini. Menciptakan resiko oligopoli kolusif di mana big player bisa saling mengerti tanpa kesepakatan eksplisit untuk atur harga dan eksklusi pesaing. Dampaknya nyata, kompetitor kecil seperti Bukalapak atau Blibli kesulitan bertahan karena big tech pegang data konsumen, algoritma personalisasi, dan rantai logistik lengkap. Bayangin penjual UMKM terpaksa migrasi dan ikut promo gila, meninggalkan pasar fragmentasi yang sehat. Selanjutnya, identifikasi potensi praktik yang dilarang oleh UU tersebut, terutama predatory pricing dan penyalahgunaan dominan. Pasal 20 secara tegas melarang penjualan di bawah harga pokok produksi atau biaya variabel rata-rata, dengan niat usir pesaing. Promo gratis ongkir Shopee yang ekstrim berpotensi masuk kategori ini jika terbukti rugi berkepanjangan hanya untuk merampas pangsa UMKM. Bukan sekedar diskon musiman yang fair, kasus konkret KPPU sidangkan Shopee pada Mei 2024 atas dugaan diskriminasi jasa kurir, di mana algoritma otomatis arahkan konsumen ke Shopee Express sambil halangi kurir eksternal seperti JNT atau Si Cepat. Hal itu melanggar pasal 19 huruf D, praktik diskriminatif, dan pasal 25 penyalahgunaan posisi dominan melalui pembatasan pesaing atau ikat bundling.
Belum ada bukti kartel eksplisit pasal 5-11 seperti penetapan harga tetap, tapi perilaku eksklusif ini mirip monopoli logistik internal dengan sanksi potensial 10-30% omset tahunan yang bisa mencapai 25 miliar rupiah. Pembubaran usaha atau pidana hingga 5 tahun. Bagi mahasiswa manajemen, ini pelajaran yang krusial, yaitu menganalisis strategi pemasaran harus mempertimbangkan resiko umum, di mana diskon oke kalau untungkan konsumen, tapi bahaya kalau bukti niat destruktif via data internal. Yang terakhir, memahami peran strategis KPPU sebagai pengawas persaingan usaha yang diperkuat UU nomor 11 tahun 2020. KPPU bertanggung jawab investigasi pelanggaran, review merger atau akuisisi, dan edukasi pasar, khususnya di e-commerce yang dinamis. Contoh merger yaitu GoTo, Tokopedia 2022 disetujui usai analisis mendalam karena tak ganggu persaingan. Lalu ada TikTok Tokopedia 2025 dapat persetujuan bersyarat, tapi TikTok kena denda senilai 15 miliar rupiah akibat telat notifikasi. Sementara kasus Shopee diskriminasi kurir dihentikan November tahun 2024 setelah fakta integritas ubah perilaku seperti buka akses kurir luar. Lalu sejak 2021, KPPU proaktif pantau kill zone di mana Big Tech akuisisi startup untuk cegah oligopoli. Kini sedang rancang pedoman predatory pricing khusus digital. Tujuannya menjaga pasar yang sehat, melindungi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, dan memberi konsumen pilihan fair tanpa kolusi diam-diam. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan promo gratis ongkir sebagai pedang bermata dua. Untungkan konsumen jangka pendek tapi rawan hukum jika predatory atau diskriminatif. Buat mahasiswa seperti kita di kampus Indonesia, menerapkan insight ini dalam proposal koperasi atau analisis bisnis, strategi harus etis dan berkelanjutan. Apa pendapatmu? Pro atau anti promo gila? Diskusikan di komentar ya. Nah, jadi kesimpulan dari semua pembahasan kami di atas, integrasi e-commerce seperti Shopee Bank dan GoToBank Jago dorong inovasi BNPL dan pertumbuhan ekonomi digital atau kontribusi 20% GDP Indonesia per 2025. Namun, strategi bakar uang, tinggalkan resiko tinggi, kredit macet, langgar prinsip kehati-hatian perbankan, kebocoran data pribadi tekan UU PDP, dan potensi kepailitan atau UU nomor 37 atau 2004 akibat utang vendor atau seller tak terbayar dengan GoTo rugi 80 triliun per tahun dan PHK massal sebagai sinyal merah. Posisi dominan Shopee 53,22% picu investigasi KPPU atau predatory pricing dan diskriminasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berpotensi tinggi di oligopoli Big Three. Tanpa interferensi, pilot total hancurkan ekosistem e-commerce seperti operasional stop, aset dilelang, lisensi cabut, seller atau konsumen rugi besar. Di sini, kunci solusi praktis yaitu manajemen risiko seperti mengaudit data bulanan, escrow 30%, dana seller. Dari segi finansial sendiri, ada potong iklan 10%, dana darurat 20%, arus kas, serta prioritaskan PKPU jika darurat. Penerapan ini ubah ancaman jadi peluang. Ekosistem digital berkelanjutan, lindungi stakeholder, dan kompetitif lawan TikTok Shop. Indonesia butuh regulasi adaptif agar inovasi tak runtuh seperti kasus Garuda. Cegah sekarang untuk jangka panjang.